kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah sehingga kami dapat dilawat Tuhan dan menikmati ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, langsung sapa adik-adik ya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Waduh, adik-adik lesu banget nih. Masih ngantuk ya adik-adik ya? Belum semangat ya? Sekali lagi langsung sapa, adik-adik harus jawab dengan semangat ya. Oke? Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Luar biasa adik-adik semuanya udah pada semangat ya. Langsung mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, sekaligus kita juga mau peregangan badan-badan kita ya. Mungkin adik-adik belum olahraga nih ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil kita juga mau bergerak menari ya untuk Tuhan ya. Kita mau angkat pujian indahnya merayakan Paskah. Yang semangat ya nyanyinya adik-adik. Wah, adik-adik semuanya tadi udah bernyanyi dengan semangat ya, luar biasa. Hore. Gimana adik-adik? Tadi udah melompat ke depan, ke kanan, ke kiri, semuanya ikutin kan lompatannya? Luar biasa ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau tetap semangat adik-adik memuji Tuhan. Kita mau siapkan juga hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau bernyanyi Yesus bangkit dan menang. Wah, luar biasa ya. Yesus udah bangkit bagi kita semua di hari yang keberapa adik-adik? Di hari yang ketiga. Kan Yesus kemarin udah disalib, udah mati, udah dikubur. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit ya, bangkit bagi kita semua. Menandakan bahwa Yesus sudah menang dari maut, menang dari dosa ya adik-adik ya. Adik-adik mau juga nggak menang? Mau dong, kita juga mau menang ya. Ya, kita mau angkat pujian sama-sama. Yesus bangkit dan menang.
Shalom adik-adik. Wah, Lause senang sekali nih. Adik-adik masih tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Ya, Lause percaya kita semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Saat ini, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, supaya firman-Mu boleh dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, siapkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, jangan lupa dengari firman-Nya sampai habis ya adik-adik. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari video yang sudah kita nonton bersama-sama tadi, ya, Raul serangkum ceritanya ya adik-adik ya. Adik-adik masih ingat kalau kubur Tuhan Yesus itu dijaga supaya mereka ingin membuktikan bahwa Yesus sebelum meninggal ada berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mereka berusaha untuk menjaga kubur Yesus itu. Namun adik-adik tahu setelah hari Sabat lewat, ada 2 orang wanita yang datang mengunjungi kubur Yesus. Dia begitu terkejut sekali karena di situ ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka. Dan di situ malaikat Tuhan berkata, janganlah takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Adik-adik tahu apa yang dikatakan malaikat? Malaikat berkata bahwa Yesus yang kamu cari itu tidak ada lagi di dalam kubur, tetapi dia sudah bangkit. Wah, yang pertama saya mau katakan adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, setelah mendengarkan perkataan malaikat itu, Maria Magdalena beserta dengan Maria yang lainnya dengan sukacita. Mereka senang sekali mendengarkan berita itu. Mereka cepat-cepat untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lainnya kabar tentang Yesus. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya, mereka sangat senang sekali mendapatkan kabar ini. Dan mereka tidak menyimpannya sendiri adik-adik. Maria ini bercerita, ingin membagikan kepada teman-temannya. Nah, seperti kita yang mendapatkan kabar sukacita ini, yang mendapatkan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus, kita juga berusaha membagikannya kepada teman-teman kita, atau mungkin kepada orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena apa? Dia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Kemudian ada lagi nih yang mau disampaikan, yaitu hal yang kedua. Ada pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, ini juga adalah pesan Tuhan Yesus kepada kita semua yang adalah murid-murid dan juga pengikut Tuhan. Apa ya pesan Tuhan Yesus kira-kira? Nah, pesan Tuhan Yesus adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, langsung mau sampaikan nih kepada adik-adik. Mungkin kalian yang masih kecil ini belum dibaptis ya. Nanti setelah kalian bertumbuh dan juga dewasa, kalian akan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan dan kalian akan dibaptis. Nah, dibaptis ini merupakan suatu perintah daripada Tuhan, yaitu kita mengakui iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada jemaat yang ada di gereja. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita mau terus belajar percaya kepada Tuhan, terus belajar mengimani iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Seperti saat ini, apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita berusaha untuk melakukannya. Kira-kira adik-adik yang sudah ikut sekolah minggu selama beberapa waktu, kalian pasti dapat banyak hal, ya, apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dengan kita. Ya, seperti apa nih contohnya? Jangan berbohong, hormatilah kedua orang tuamu, terus belajarlah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, apa yang kita dapat, kita juga belajar untuk membagikannya kepada orang lain. Itulah pesan Tuhan Yesus
di kebangkitannya kepada murid-muridnya, kepada kita semua tentunya. Ya, jadi Lause ulangin 2 hal yang ingin disampaikan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Dan yang kedua, jangan lupakan pesan Tuhan Yesus bahwa kita belajar untuk membagikan cerita tentang firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi saksinya Tuhan. Dan Lause rindu kalian semua anak-anak sekolah minggu boleh dibaptis nanti sewaktu dewasa ya adik-adik, amin. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama, memohon Tuhan yang menolong firman Tuhan supaya kita dapat mengerti dan kita juga dapat membagikannya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami yang sudah mati bahkan bangkit bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan belajar lagi akan firman Tuhan, sehingga kami suatu saat nanti boleh dibaptis dan menyatakan iman kami kepada sesama kami. Dan kami juga belajar untuk membagikan cerita firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, tolonglah supaya anak-anak-Mu ini yang masih kecil dapat mengerti dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan mereka. Berkatilah sekolah mereka dalam masa pendidikan mereka Tuhan, tolong berkati kedua orang tua mereka, bahkan masa depan cita-cita mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Ampuni untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap setia untuk ikut sekolah minggu ya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan tetap setia berdoa dan baca firman Tuhan. Itu saja pesan dari Lause. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik ya, kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih ya untuk Lause yang udah bawain firman Tuhan tadi. Tuhan memberkati ya. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Adik-adik dapat menitipkan persembahan ke mama papa adik-adik, atau adik-adik juga bisa simpan dulu ya persembahan ya di rumah masing-masing. Nanti pada saat beribadah gereja boleh dikasih ya ke gereja ya, ke sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau mengangkat pujian kembali. 1, 2, 3. Yesus bangkit, pujilah Dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah Dia. Yesus bangkit untuk kita semua. Haleluya. 1, 2, 3, Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah Dia. 3, 4, 5, Ia telah mati untuk kita. 5, 6, 7, kasih-Nya teguh. 8, 9, 10, mari kita sembah dan sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah Dia. Terpujilah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menghapus dosamu dan dosaku. 1, 2, 3, Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah Dia. 3, 4, 5, Ia telah mati untuk kita. 5, 6, 7, kasih-Nya teguh. 8, 9, 10, mari kita sembah dan sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah Dia. 8, 9, 10, mari kita sembah dan sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus bangkit,
Glory haleluya, pujilah Dia. Mari kita memuji Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang sudah bangkit mengalahkan maut. 1, 2, 3, Yesus bangkit. Glory haleluya, pujilah Dia. 3, 4, 5, Ia telah mati untuk kita. 5, 6, 7, kasih-Nya teguh. 8, 9, 10, mari kita sembah dan sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yesus bangkit. Glory haleluya, pujilah Dia. 8, 9, 10, mari kita sembah dan sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yesus bangkit. Glory haleluya, pujilah Dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yesus bangkit. Glory haleluya, pujilah Dia. Oke adik-adik ya, kita udah muji Tuhan, kita udah dengerin firman, kita udah kasih persembahan ya, udah lengkap nih yang kita lakukan ya. Iya, sekarang Losa mau kasih tahu adik-adik sekolah minggu menantang adik-adik semua untuk membuat kartu ucapan selamat Paskah. Kira-kira bisa nggak adik-adik? Pasti bisa ya. Adik-adik bisa lihat contohnya di Google, di YouTube, dimanapun, ataupun sesuai dengan kreasi adik-adik semua ya adik-adik ya. Nanti kartunya bisa dikumpulin ke grup sekolah minggu dengan batas waktu 1 minggu ya adik-adik. Oke, langsung ulangin. Sekolah minggu menantang adik-adik semua untuk membuat kartu selamat ucapan Paskah, kartu selamat Paskah gitu ya adik-adik, sesuai dengan kreasi adik-adik, dan dikumpulin ke grup sekolah minggu masing-masing, baik kelas kecil, kelas besar maupun kelas tengah, dengan waktu satu minggu dari sekarang ya, 1 minggu dari minggu ini. Nah, siapa yang berhasil membuat kartu ucapan itu dalam waktu yang ditentukan akan mendapatkan tambahan 10 bintang ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sesuai kreasi adik-adik aja, adik-adik berikan yang terbaik, kasih yang terbaik semampu yang adik-adik bisa lakukan. Lalu jangan lupa ya nanti dikirim ke grup masing-masing ya adik-adik. Oke, bisa adik-adik? Bisa, good luck ya, semangat ya untuk adik-adik semua. Nah, ya udah itu aja. Sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau tutup dalam doa ya. Ikutinlah Losa berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit bagi kami semua. Engkau menang dari dosa. Ajarkan kami untuk juga menang dari setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah sepanjang minggu ke depan dalam sekolah kami dan aktivitas kami. Tuhan juga berkati papa mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, sekian ya ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa adik-adik selesaikan tantangan adik-adik dari sekolah minggu ya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. God bless you. Bye-bye.